Shalom Bapak Ibu. Bolehkah dengan senyum saudara berkata damai sejahtera bagimu, kanan kiri muka belakang untuk berbagi sukacita di hari Minggu ini. Damai sejahtera bagimu. Begitu gereja mesti saling memberi salam. Kalau dari atas itu biasa begini, Shalom Aleihim. Lalu dijawab wa alaihim shalom. Wa alaihim shalom. Kita coba yuk. Shalom Aleihim. Sudah boleh bikin paspor kita berangkat ke Israel. Saya memulai dengan sebuah ilustrasi. Disclaimer dulu ya. Bicara suku tidak ada maksud saya untuk mengkerdilkan suku manapun ketika sebentar ilustrasi ini saya sampaikan. Karena juga dua suku yang saya sebutkan adalah bagian dari saya sendiri, latar belakangnya. Ada Ungke, Deng Alo, Bakudapa. Belum mulai sudah ada yang ketawa, belum. Ungke ini orang Sangir seperti saya, mama saya Sangir, papa saya Bali. Alo ini orang Manado, tempat lahir saya. Dorang kalau Bakudapa bersaing terus. Pokoknya cari siapa lebih tinggi, siapa lebih bagus. Dan mulai Alo bilang begini, ngana tahu torang di Danau Tondano ada tangka ikan besar sekali. 2 belanga goreng pun tidak cukup. Ungke bingung, adakah ikan besar begitu? Terus dia bilang, aduh kawan, kalau kami tidak terlalu besar, nah berarti Sangir pi ikan kecil. Iyo, dia punya ukuran kesiang cuma 1 belanga goreng, berarti kecil. Tapi Ungke bilang, sabar kawan, 1 belanga goreng itu baru DP mata. Ini kan tidak betul tuh, bersaing terus makin lama makin tidak sedap. Terakhir dia bilang begini, bicara soal belanga goreng, kami, kata Alo, belanga goreng lebih besar lagi. Oh ya? Iya. Pokoknya besar sekali. Oh, tapi Ungke bilang sabar. Sebelum ngana bicara belanga goreng, kita mau kasih tahu. Torang pernah cabut itu ubi. Bapak Ibu tahu ubi? Singkong. Itu ditarik dari Tagulandang. DP ujung Bapak Ibu dapat tangka di Biaro. Bapak Ibu bisa bayangkan Tagulang, Siau Utara dan seterusnya. Panjang sekali. Besar sekali. Iyo, besar sekali. Ya kalau kami di Manado Kasiang ndak ada ubi besar begitu. Oh, jadi kalah ngana, kalah. Si Ungke Sangir ini senang karena so menang 2 kali toh. Tapi Alo bilang, tadi tak belum ceritakan kita pe belanga goreng. Oh iyo, siapa ngape belanga goreng? Waktu penggalian Purbakala, kami menemukan belanga goreng raksasa. Dia punya talinga sebelah satu, ada di Minahasa Utara. Yang satu di Minahasa Selatan, ngana mau rasangan. Ungke bilang, ndak mungkin lah, mana ada belanga goreng begitu. For goreng apa? For goreng api ubi kurang ajar itu. Kalau saya kasih terus nggak mau habis-habis ini Bapak Ibu, persaingan. Kenapa saya buka dengan itu? Ini yang terjadi di Korintus. Seakan harus ada yang lebih unggul. Dalam pelayanan bukan jadi intimasi dengan Tuhan, tapi justru jadi kompetisi, persaingan. Mana karunia yang lebih hebat, mana yang lebih rohani, mana yang lebih dekat dengan Tuhan. Di Korintus terjadi perpecahan luar biasa, bukan karena persoalan, bukan karena masalah, justru karena karunia-karunia roh, dan itu cilaka.
Satu golongan menyebut dia lebih hebat karena punya bahasa roh. Yang satu bilang enggak, kami lebih hebat karena punya hikmat. Tolong lihat ayat 8 sampai ayat yang ke-11 yang tidak kita baca. Ada 9 karunia roh yang diuraikan di 1 Korintus ini. Dan semua mulai bersaing mana yang lebih berharga, yang berdampak dalam pelayanan. Akhirnya gara-gara karunia yang berbeda-beda ini, gereja pecah. Kenapa pecah Bapak Ibu? Bukan karena karunia yang berbeda, tapi karena cara menangkapnya secara berbeda. Karunia bukan dipakai untuk berintimasi kedekatan dengan Allah untuk pelayanan, tapi menjadi sarana kompetisi atau persaingan dalam pelayanan. Silakan. Makanya kalau saudara baca ayat 1 dengan tegas, Paulus bilang begini, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Apa kebenarannya Bapak Ibu? Kebenarannya itu saudara harus baca di ayat 4, 5, 6. Makanya sayang banget kenapa teks ini dipotong seperti ini. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Satu karunia, satu roh. Satu pelayanan penghambaan, tuannya cuma satu, Kyriosnya cuma satu, yaitu Tuhan. Berbagai perkara ajaib dikerjakan, berbagai rupa-rupa perkara ajaib dimungkinkan, orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan. Itu bukan engkau yang kerjakan, tapi Allah yang satu yang mengerjakan. Maka Paulus mau membetulkan perbedaan karunia yang Tuhan kasih jangan sampai memecahkan gereja. Karena konsep kepelbagaian itu berasal dari satu adanya, yaitu Yesus Kristus, kepala gereja. Maka ketika terjadi kepelbagaian karunia, umat harus melihat yang penting ukurannya cuma satu, yaitu dia mengaku Yesus adalah Tuhan. Ini catatan kedua saya. Yang pertama saya. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa penekanannya Yesus adalah Tuhan? Tolong lihat ayat 3. Karena kalau berbagai perbuatan ajaib dikerjakan, mujizat dilakukan, orang itu tidak mengerjakan atas nama Yesus Kristus, berarti perbuatan ajaib itu bukan dari Kristus, maka sudah jelas ukurannya, orang itulah yang harus disingkirkan. Berarti di dalam tubuh Kristus ada sumber kekuatan lain selain Kristus. Begitu. Jadi Paulus mau berbagai perbuatan ajaib dan karunia itu sumbernya cuma satu, yaitu orang yang mengerjakannya, termasuk yang beritakan firman dengan hikmat sekalipun, harus mengakui Yesus adalah Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, ini penekanan sangat luar biasa. Ketika engkau keluar nanti dan melihat tanda-tanda ajaib, saudara harus ukur dan cari tahu, orang itu mengaku Yesus adalah Tuhan enggak? Gak apa-apa pendeta, yang penting semua beragama sama tuh. Berarti asalnya, oh enggak, ini tegas. Ini tegas. Selama yang mengerjakan perbuatan ajaib dan karunia itu tidak pernah mengakui Yesus adalah Tuhan, saya mau bilang, tolak. Jangan mau dilayani orang itu. Sebab itu tidak berasal dari penyembahan dan pengakuan tentang Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Amin. Oh, ini penting Bapak Ibu, supaya saudara tidak disesatkan. Yang ketiga dan yang terakhir, celakanya yang terjadi adalah persaingan itu akhirnya mau menyebut sumber ini si pelayan A, pelayan B, gereja A, gereja B, perlu diragukan asal muasalnya. Jangan-jangan walaupun dia mengaku Yesus adalah Tuhan, jangan-jangan itu bukan dari Roh Kudus.
Nah, ini lagi persoalan. Walaupun dia sudah sebut Yesus adalah Tuhan, perlu diragukan. Sebab kayaknya jangan-jangan dia tidak punya Roh Kudus. Manifestasi rohnya tidak benar. Dan orang ini tidak tepat untuk diakui sebagai pengikut Yesus. Maka Paulus beri catatan tegas. Tidak ada yang mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan dari Roh Kudus. Selama orang itu mengaku Yesus adalah Tuhan, berarti orang itu pasti dari Roh Kudus. Maka karena dia dari Roh Kudus, berarti sumbernya sama. Karena sumbernya sama, kepelbagaian itu mestinya tidak membawa perpecahan. Nah gitu. Karena sumbernya sama-sama dari Roh Kudus, mestinya gereja tidak terpecah. Walaupun di gereja A dia berbahasa roh, gereja B dia penekanan hikmat, gereja C dia menyembuhkan, gereja D membangkitkan orang mati sekalipun, boleh karunia berbeda. Tapi kita tahu dia pasti karena Roh Kudus. Karena dia punya Roh Kudus, maka gereja kita adalah satu. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang Bapak Ibu, bagaimana saudara membawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita? Pernah dengar enggak sebutan GPIB enggak punya Roh Kudus? Enggak ada tuh. Kalau ada berarti itu bukan gereja yang ngomong. Hanya Tuhanlah yang tahu. Bagaimana saudara menjawabnya? Pokoknya gereja Protestan itu kurang hidup. Sepertinya mereka tidak punya Roh Kudus. Bagaimana cara saya dan saudara menjawabnya? 1 Korintus 12 ayat 3 itu jawabannya. Selama gereja itu mengaku Yesus adalah Tuhan, itu berarti dari Roh Kudus. Maka gereja itu punya Roh Kudus. Saya mau tanya, GPIB Shalom mengaku Yesus adalah Tuhan enggak? Amin. Ya saudara punya Roh Kudus. Gitu kok repot. Jadi percayalah saudara punya Roh Kudus. Karena hanya orang yang mengaku Yesus adalah Tuhanlah yang punya Roh Kudus. Persoalannya kan Bapak Ibu, gereja terpecah di zaman Korintus. Ternyata sampai sekarang masih terpecah. Cuma karena perbedaan demi perbedaan. Cuma karena tidak sama. Gereja terpecah justru karena kepelbagaian karunia. Hari ini di YouTube dan di hadapan Bapak Ibu saya mau berkata, perbedaan ini adalah karunia. Bukan jadi alat pemecah saudara dan saya. Mau gereja manapun tepuk tangannya luar biasa. Ada yang sampai menangis termehek-mehek sekalipun. Ada yang cuma baptisan percik kasihan. Kasihan ya. Ada yang sampai selam luar biasa. Kepelbagaian itu adalah kekayaan. Selama dia mengaku Yesus adalah Tuhan, dia berasal dari Roh Kudus. Itu cuma pernik, bukan inti. Intinya adalah pengakuan pada Yesus Kristus adalah Tuhan. Tadi malam di ibadah penyegaran iman saya kasih contoh itu. Tentang seorang pendeta besar yang hebat, Yusuf Roni, yang bilang begini. Sudah pernah kayaknya di sini. Saya punya 3 anak. Kalau saya pergi luar negeri, kalau saya pulang, 3 anak ini bereaksi berbeda kalau kangen dan minta oleh-oleh dan ucapkan terima kasih. Anak yang pertama ketika lihat saya pulang, papa sudah pulang? Ada oleh-oleh enggak pak? Pas dapat, makasih papa ya, Tuhan berkati. Yusuf Roni bilang ini Protestan. Kering-kering, dingin-dingin, tanpa ekspresi. Bapak Ibu, apalagi enggak ada pakai masker, saya enggak tahu ketawa atau enggak ini. Oh ada ketawa. Yang satu anak kedua, papa sudah pulang. Dia bilang, Pantekosta. Yang kecil lebih luar biasa. Papa sudah pulang, langsung peluk kangen apa. Nah,
karismatik. Dan dia bilang, satu bapaknya saya, 3 anakku, dengan 3 cara mengucapkan terima kasih. Satu Bapak Saudara, berbagai karunia, dengan berbagai cara engkau menyembah. Amin. Begitu, supaya kalau saudara berjumpa dengan denominasi lain, saudara hanya berkata, kita satu di dalam Tuhan. Begitu. Cuma mudah-mudahan orang juga bilang begitu, Pak Torang. Kadang juga jadi persoalan di situ. Oke, yang kedua, hari ini Bapak Ibu, kita akan mengadakan sakramen baptisan sebagai meterai bahwa anak karunia ini akan terhisap pada pengakuan umat dan pengakuan mamanya bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka sebentar anak ini pun dikaruniai Roh Kudus. Amin. Supaya jangan sampai baptisan anak itu enggak sah, hanya baptisan orang dewasa. Mudah-mudahan kemarin sudah di katekis pengembalaan ya, sudah dapat pengajaran tentang itu. Perbedaan apa baptisan percik dan selam, apa makna pengakuan orang tua mengambil alih pengakuan anak yang belum bisa ngomong itu. Sebenarnya sudah diajarkan ya. Supaya kita punya pemahaman yang sama. Meterai sebentar sah. Karena bukan soal cara baptis, bukan soal banyaknya air, tapi pakai meterai apa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan urapan itu jadi. Jadi Pak Simamora harus mengajarkan ini kepada si kecil. Supaya ketika dia besar, dia nggak bilang lagi, Pak, kita mau baptis ulang. Oh Tuhan, kenapa? Karena enggak sah. Oh enggak, papa mamanya punya tanggung jawab untuk mengajarkannya bahwa Yesus adalah Tuhan dalam kepelbagaian dan perbedaan gereja. Pengajaran sangat penting mama papa, supaya umur 17 tahun nanti Tuhan sayang. Si Tiago Halomoan Simamora akan ambil alih perjanjian mama papa di peneguhan sidi pada dewasa iman. Jadi ajarkanlah dengan benar bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya mau menutup dengan sebuah ilustrasi ini supaya jangan salah ajar. Ketika pelayan anak bertanya, siapa tahu di manakah Tuhan Yesus? Semua sudah ikut. Di sorga, di Firdaus, semua ngomong. Ada satu kesian. Saya nggak boleh sebut namanya, nanti ada yang tersinggung. Di kamar mandi kakak pelayan. Kagetnya luar biasa. Kok bisa di kamar mandi? Iya, tadi pagi saya baru tahu Tuhan di kamar mandi. Loh kenapa? Waktu papa saya mandi, mama teriak, papa cepat dong, cepat mandinya, banyak yang antri. Oh Tuhan, lama sekali kau di kamar mandi. Tuhan di kamar mandi, sepele loh, orang tua, ajarkan yang benar. Perkataan saudara menjadi pengajaran. Maka saya mau titip Tiago Halomoan di dalam didikan yang benar mama papanya, supaya kelak dia bilang Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.